Apa motif dari Irjen Napoleon Bonaparte menganiaya rekannya sama tahanan? Kita langsung menyapa kuasa hukum Napoleon Bonaparte, Ahmad Yani, dan sosiolog kriminalitas dari UGM, Suprapto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Kak Yani dulu yang lagi ada di Medan ini. Kak Yani, tadi klien Anda diperiksa terkait motif dan kronologis. Sudah dapat pengakuan langsung dari klien Anda, apa sebetulnya motif dari penganiayaan tersebut? Yang pertama perlu saya klarifikasi dulu ya. Sesuai dengan surat terbukanya Pak Irjen Napoleon Bonaparte, tidak ada pernyataannya Pak Napoleon Bonaparte itu menyatakan dia melakukan tindakan pemukulan dan penganiayaan terhadap Muhammad Kicci itu. Itu yang harus saya klarifikasi. Terus yang kedua, kalau kita di suratnya itu kan ada 5 poin. Yang pertama, dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, karena selama ini banyak orang mengatakan dia itu bukan non-muslim karena namanya Napoleon Bonaparte. Iya. Tapi dia menyatakan bahwa dia Islam dalam lingkungan yang taat, tapi Islam yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Yang kedua, dia menyatakan siapapun bisa menghina saya, gitu loh. Dan dia merasa sudah dihina dan difitnah dalam kasus Joko Chandra. Yang sekarang dia masih berupaya supaya melakukan perlawanan hukum di tingkat kasasi. Satu-satunya kasus Joko Chandra itu yang tidak mendapat potongan, tidak dapat remisi, yang tetap melakukan perlawanan adalah Pak Napoleon Bonaparte. Yang ketiga, Pak Napoleon Bonaparte itu menganggap apa yang dilakukan oleh Muhammad Kicci dan lain-lainnya itu membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Yang keempat, dia minta konten-konten yang masih termasuk kontennya Muhammad Kicci ini untuk segera di take down atau diturunkan, karena masih banyak sekali menindak. Kita sama-sama mengetahui laporan-laporan umat Islam terhadap yang mengatakan penodaan, penistaan agama ini, Adi Armando, Abu Janda, Denny Siregar kan belum direspon oleh penegak hukum yang cukup baik. Yang kelima, dia ingin, memang kalau ada hal-hal itu dia ingin bertanggung jawab, dia gentle orangnya. Oleh karena itu, kita tidak tahu, dan semua orang tidak tahu apa yang dia maksud dengan tindakan terukur itu. Silakan lagi dalam proses, sekarang kan udah proses katanya penyelidikan dan penyidikan, seperti itu. Baik. Nah itu, jadi kan tidak bisa kita langsung menjudge bahwa yang melakukan pemukulan dan sebagainya itu adalah Pak Napoleon Bonaparte. Itu kan harus ada dibuktikan nanti seperti itu. Jadi saya kira tidak pada tempatnya juga pihak penyidik mengobral hasil-hasil BAP, itu nggak boleh itu. Ya kan, BAP tidak bisa diobral. Seperti itu. Ya itu biarkanlah proses penyidikan secara hukum dengan fakta dan bukti yang ada dimiliki, seperti itu. Baik, Kak Yani. Nah, yang ini dan yang kita sama-sama mengetahui, ini kan apa yang terjadi ini, tingkat akumulasi peristiwanya Muhammad Kicci ini, ya kan, baik dia belum masuk tahanan maupun tahanan, banyak orang yang sudah mempersoalkan, ada marah dan lain sebagainya. Bisakah dibilang baik orang bahwa yang di luar maupun ada orang yang di dalam tahanan. Kak Yani, bisakah dibilang sebenarnya Pak Napoleon ini juga marah sekali atas tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Kicci ini? Saya kira tidak hanya Napoleon Bonaparte, seluruh umat Islam yang beragama Islam, yang meyakini Islam agamanya, tak kalah agamanya, Tuhannya Allah, Al-Quran, nabinya, agamanya dihina di Indonesia, pasti marah. Orang yang tidak marah berarti diragukan keimanan dan keakidahannya. Cuman kita negara hukum, nggak boleh kita marah dengan menggunakan cara-cara sendiri. Iya, itu dia poinnya ya. Marah boleh, tapi jangan melanggar hukum untuk membalasnya ya. Saya ke Pak Suprapto dulu, Kak Yani. Nah, saya ingin gini, jangan kasus penodaan agama ini hilang, jadi kasus penganiayaan yang lebih dibesar-besarkan gitu. Baik, Pak Suprapto, ini motifnya adalah agama. Kalau Anda sendiri tadi bilang bahwa ini cari perhatian. Cari perhatian yang macam apa sebetulnya? Kalau ini pertanyaan untuk saya ini. Iya Pak Suprapto, benar. Ya, baik. Iya, jadi kalau menurut saya bahwa beliau menyampaikan
penyebab dari penganiayaan itu adalah karena Pak Kece ini melecehkan ataupun menghina agama, itu memang akan menjadi menarik perhatian banyak pihak. Namun sekali lagi, apapun alasannya, apakah itu dalam bentuk fitnah ataupun juga penghinaan terlebih misalnya terhadap agama, seperti yang juga tadi sudah disebutkan, melakukan pembalasan dalam bentuk penganiayaan ataupun melanggar hukum memang tetap salah gitu ya. Jadi mestinya itu diselesaikannya tidak dengan cara menganiaya. Jadi kalau menurut saya apapunlah alasannya, termasuk juga jika memang benar itu melecehkan agama, menghina agama, tentunya bahkan andai kata tidak dilecehkan, andai kata tidak dianiaya pun sudah barang tentu halayak atau umat beragama akan memberikan juga tuntutan untuk memberikan hukuman ataupun sanksi kepada Pak Kece ini gitu. Tetapi kalau itu dilakukan dengan penganiayaan, maka tentunya ini juga tidak dibenarkan. Ya, penganiayaan itu tentu kemudian berbuntut tidak baik kepada Pak Napoleon yang sedang juga berusaha ada kasus hukumnya. Kalau cari perhatian macam apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh Pak Napoleon ini, Pak Suprapto? Ya, perhatiannya adalah bahwa kalau kemudian beliau menyebutnya bahwa ini adalah persoalan penodaan atau penghinaan terhadap agama, itu diharapkan setidaknya akan menarik simpati banyak pihak, dan di balik itu ada harapan juga, kemungkinan ada harapan bahwa masyarakat akan justru mengusulkan atau membela keringanan terhadap Pak Napoleon gitu ya. Tetapi sekali lagi mestinya kita tetap harus menyadari bahwa apapun alasannya, bentuk kekerasan, penganiayaan yang menyebabkan luka, apalagi tadi disebutkan ada beberapa titik, ada 5 titik atau saya tidak salah dengar, itu sekali lagi mestinya harus dihindari, apalagi beliau adalah seorang mestinya menjadi penegak hukum di waktu lalu. Oke, Kak Yani, kalau kita dengar penjelasan polisi tadi yang kata Kak Yani itu mengumbar BAP, ada luka-luka, kemudian juga dilumuri oleh kotoran. Sebenarnya semarah apa ini Pak Napoleon kepada KC ini? Saya kira enggak, Pak Napoleon itu bisa ditanya ya. Ini juga tadi apa yang dikemukakan oleh pengamat kita itu asumsi, cari perhatian, seperti itu. Pengamat kan tidak boleh asumsi, dia berdasarkan ilmu-ilmunya menganalisis seperti itu. Nah, Pak Napoleon itu bisa ditanya kepada mereka-mereka yang sudah keluar dari rutan itu, bisa ditanya dengan Sagana Nenggolan, bisa ditanya pada Anton Pramana, bisa ditanya Gus Wahid, orang yang dianggap dibapakkan, orang yang dituakan, yang dihormati, sebenarnya melindungi, menjaga ketertiban yang ada di sana itu. Makanya seperti itu. Kita bayangkan kalau tidak ada Pak Napoleon Bonaparte itu, Kece itu bagaimana? Karena orang kalau menyangkut masalah agama, betul tindakan-tindakan tidak boleh melanggar hukum. Tapi ada orang kan itu bisa melakukan tindakan-tindakan. Apalagi di lembaga pemasyarakatan, apalagi di rutan. Rutan itu punya kebiasaan-kebiasaan sendiri, walaupun kita tidak membenarkan. Jadi siapa saja yang masuk rutan itu atau masuk bangsa, ada hal-hal yang tabu yang tidak boleh dilakukan. Contoh, untuk melakukan pemerkosaan, pencabulan, pasti dia digebukin. Jauh sebelum itu di baris krim itu juga ada orang yang menghina yang namanya Nataris Pigai, yang dianggap gorila. Itu sudah, untung ada Pak Napoleon pada waktu itu memisah. Kalau nggak udah digebukin rame-rame sama orang-orang hitam yang ada di baris krim itu. Artinya ada pihak lain sebetulnya yang menginginkan penganiayaan kepada Pak KC ini justru dibela oleh Pak Napoleon. Iya, justru Pak Napoleon itu yang menghalang-halangi seperti itu loh. Gitu. Memang Pak Napoleon bertanya apa dasarnya. Sebenarnya kasus ini sudah selesai. Bahkan saya dapat informasi itu sendiri, ya kan. Pak Kece itu sudah buat pernyataan bahwa dia bahkan sudah buat pernyataan permohonan maaf kepada umat Islam. Dia melakukan penistaan dan sebagainya. Sudah tidak ada masalah lagi. Dia sudah mencabut. Nah, saya nggak tahu kok konyong-konyong ada laporan jadi ribut lagi seperti itu, gitu. Saya nggak ngerti itu. Baik. Pak Suprapto, kalau jadi, menurut saya, kita tidak boleh, karena kita di luar, langsung menjas bahwa ini kayak gitu. Termasuk sebenarnya penyidik. Penyidik sendiri pun, karena ini sudah diproses hukum, ya silakan.
fakta dan bukti yang nanti yang membuktikan siapa yang melakukan itu, siapa yang sesungguhnya seperti itu, kayak gitu loh. Oke, Pak Suprapto, ada tanggapan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan atau tindakan yang bisa dilakukan oleh sesama tahanan kepada penista agama? Iya, jadi memang kita sering mendengar bahwa suasana yang ada di tahanan itu seringkali terjadi keributan-keributan ya. Apakah itu hanya merupakan pertengkaran mulut atau adu pendapat sampai juga tidak tertutup kemungkinan itu tindakan-tindakan fisik ya. Namun apapun alasannya ketika itu kemudian bermuara pada penganiayaan itu tentunya harus dipikirkan kembali ya, karena meskipun tadi dikatakan bahwa tujuan dari Pak Napoleon itu untuk membela agar Pak Kece tidak menjadi korban napi yang lain gitu. Ya ini tentunya perlu kita buktikan dulu lah. Apalagi kalau di situ ada CCTV, apakah memang benar bahwa itu tujuannya membela, tetapi kan muara ataupun kemudian hasil akhir yang bisa kita lihat adalah justru kenapa Pak Napoleon kemudian justru yang menganiaya gitu. Kalau memang jadi tujuannya bukan adalah membela, menolong. jadi nggak ada membela dia berencana itu untuk menjaga supaya tidak terjadi ya namanya penganiayaan itu seperti itu. Gitu loh. Artinya Jadi ada orang lain yang menginginkan penganiayaan kalau disebut-sebut sekarang ada tokoh lain? Kita ingat kasusnya Ahok beberapa tahun yang lalu, tapi tindakan pada waktu itu diambil langkah-langkah itu tepat. Ahok itu kan sudah diputus hukuman 2 tahun dia masuk penjara karena penoda agama. Dia dimasukkan di LP Cipinang. Coba kalau Ahok itu masuk di Cipinang, pasti rame gitu. Cuman pada waktu itu pemerintah dan kejaksaan sebagai eksekutornya memasukkan Ahok di Cipinang. Masuk di ruang tunggu, setelah itu segera dikirim ke Makobrimob. Nah yang ini juga yang kita seharusnya, hal-hal yang sensitif ini yang membuat kemarahan banyak orang, emosi banyak orang. Ini kalau masalah agama ini orang mau mati untuk agama itu. Yang itu yang harus kita pikirkan. Di samping ada rasa ketidakadilan umat ini. Umat merasa tidak adil. Ketidakadilan di mana? Karena ada penista agama yang lain yang belum diproses. Laporan sudah begitu banyak. Maka dalam teori hukum itu kalau hukum tidak bekerja efektif, hukum tidak bisa bekerja benar dan bermanfaat, maka akan menjadi jalur-jalurnya itu yang sering disebut orang twist of justice itu banyak, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana pun terjadi. Hukum itu adalah untuk mengayomi dan melindungi. Itu seperti itu. Baik. Nah, oleh karena itulah apa yang dikemukakan oleh Pak Napoleon Bonaparte, dia mengimbau betul kepada pemerintah konten-konten yang tetap membuat keresahan, persatuan dan kesatuan itu segera diturunkan kayak gitu loh. Itu bagus sekali. Artinya kasus hukum tetap kita jalankan sambil kemudian kita menunggu langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi ini. Saya mohon betul, baik pengamat ataupun siapapun, jangan mengambil kesimpulan lebih awal. Apalagi kita tunggu penyelidikan resmi dari kepolisian. Ini aja pengacaranya Pak Irjen Napoleon pun tidak berani mengatakan, saya hanya membacakan apa yang ada di surat, karena kita tidak menyakitkan. Sebab nanti kita bisa memberikan keterangan palsu juga loh. Kita sudah dapat poinnya. Terima kasih Kak Yani, terima kasih juga Pak Suprapto sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam, Assalamualaikum.